Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi DPR RI dan para anggota, saya akan berikan sedikit masukan dan pendapat. Slide. Jadi ini outline-nya, slide. Nah, pertama kita bicara organisasi profesi, ini yang ribut saat ini. Ini yang menjadi banyak isu liar di berbagai media, termasuk di WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadi setiap jenis profesi jelas berhak membentuk OP. Nah, yang belum diatur di sini adalah apa itu organisasi profesi. Itu sekonyong-konyong muncul di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Hanya organisasi profesi, sedangkan syarat-syarat atau aturan bagaimana sebuah organisasi itu disebut organisasi profesi itu tidak ada. Jadi ini seperti muncul di ruang hampa. Jadi usul saya itu harus dirumuskan apakah oleh DPR lewat RU atau cukup lewat peraturan menteri. Nah, syarat utama untuk menjadi organisasi profesi adalah organisasi tersebut harus berbadan hukum atau memiliki SK Kemenkumham. Ini adalah aturan yang sudah wajib. Slide. Nah, dasar penetapan nanti sebuah organisasi dokter atau tenaga kesehatan lainnya disebut organisasi profesi tidak boleh melanggar hak dasar atau hak asasi manusia, di mana di dalamnya termasuk hak untuk berorganisasi, hak untuk memilih dan menentukan organisasi profesi yang diinginkan. Jadi tidak boleh dipaksa. Jadi bila ada aturan pembatasan dengan hanya satu OP saja, maka sangat-sangat jelas melanggar hak dasar ini. Kalau kita hanya suruh pilih satu dan tidak bisa pilih yang lain, itu melanggar hak dasar. Itu melanggar konstitusi. Untuk itu, RU Kesehatan ini harus secara tegas menyatakan bahwa selama organisasi profesi itu memenuhi persyaratan, mungkin persyaratan dikeluarkan oleh menteri, maka semua organisasi yang telah memiliki SK Kemenkumham dapat ditetapkan sebagai OP. Ya, Pak. Dr. James, terkait dengan OP, pegangan kami itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita boleh buat sekian banyak, tapi MK sudah memutuskan bahwa yang namanya organisasi profesi bidang kesehatan itu hanya boleh satu, terutama di bidang medik. Jadi tidak mungkin kami langgar itu. Siapa? Tapi ini saya bicara konstitusi juga. Konstitusi itu hak dasar. Yang bisa membatasi hak asasi manusia itu adalah undang-undang yang disebut khusus. Misalnya, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan. Harus pembatasan. Jadi kalau kita mau batasi hak dasar untuk memilih organisasi, maka kita harus membentuk undang-undang organisasi profesi khusus seperti TNI Polri. Apalagi institusi non-negara. Non-negara, institusi negara saja harus membuat undang-undang khusus. Kalau institusi non-negara melakukan pembatasan, ini monopoli namanya, atau diskriminasi. Kan kalau diuji di MK bisa diuji lagi. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, hak dasar. Tapi saya menghormati Mahkamah Konstitusi, jelas, pasti saya harus taat. Nah, yang harus sebenarnya diatur adalah syarat administrasi. Misalnya, kalau ternyata memang hanya satu organisasi profesi yang memenuhi persyaratan, silakan satu-satunya. Jadi yang kita harus atur betul-betul persyaratannya. Tidak boleh pembatasan kesempatan. Kesempatan di mata hukum, tidak boleh. Tapi persyaratan boleh. Itu pendapat kami. Jadi RUU Kesehatan Omnibus Law ini harus betul-betul menyelesaikan masalah ini. Harus ada aturan yang jelas. Kalau memang dari DPR dan pemerintah menyatakan hanya satu, silakan. Tetapi kami meminta ada aturan yang betul-betul lengkap, jelas, sehingga tidak ribut. Sehingga tidak multi interpretasi. Slide. Sudah jelas KKI independen, tapi yang saya mau tegaskan di sini,
Karena KKI sangat vital untuk menentukan tercatat, terregistrasinya seorang dokter dan dia melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk ada sanksi, dia memiliki kewenangan memberikan sanksi, maka KKI yang independen ini harusnya ada mekanisme penjaringan seperti ada panitia seleksi, mirip seleksi KPU, KPK, dan lain-lain, betul-betul independen. Jadi anggota KKI harus bersih dan tidak terikat sebagai pengurus organisasi profesi. Itu yang penting. Jangan dia pengurus organisasi profesi diusulkan. Itu akan aneh karena dia akan jadi pejabat negara di mana dia juga duduk dalam struktur. Jadi usul kami RUU Kesehatan Omnibus Law harus menyatakan hal ini. Yang ketiga, majelis atau Dewan Etik Kedokteran. Nah, ini yang jadi masalah. Saat ini Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran itu di-SK-kan dan dilantik oleh ketua umum organisasi profesi. Jelas MKEK-nya tidak akan independen. Oleh ke depan, majelis atau Dewan Etik Kedokteran tidak boleh dipilih oleh OP apalagi di-SK-kan dan dilantik oleh ketua umum OP. Harus dilantik oleh negara atau pemerintah. Di tingkat pusat harus ada satu dan membuat satu standar etik kedokteran secara nasional. Menguasai dan membina seluruh OP yang ada. Ya, Menteri dapat membuat aturan teknisnya. Sama, anggota tidak boleh terikat dalam kepengurusan OP. Seperti selama ini. Pengurus OP dikirim. Itu tidak bisa, ada konflik of interest. Jadi, usulan kami, dapat ditambah unsur masyarakat. Jadi untuk Majelis Dewan Etik Kedokteran dapat ditambahkan unsur masyarakat selain dokter yang paham tentang etika. Jadi usul kami itu untuk RUU ke depan. Rekomendasi surat izin praktek ini jadi masalah besar. Ribut antara ID dan PDSI. Kalau kami PDIB tidak mau ribut. Karena kami tidak ingin menjadi organisasi profesi. Nah, ini masalah administratif yang sebenarnya sifatnya adalah rekomendasi. Dapat diterima, dapat ditolak. Tetapi dalam pelaksanaannya justru menjadi syarat wajib. Ini jadi masalah. Rekomendasi jadi syarat wajib. Nah, ini yang mengakibatkan di lapangan banyak sekali oknum-oknum yang menjadikan rekomendasi ini sebagai senjata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Padahal sebenarnya tidak perlu rekomendasi sebenarnya. Cukup kartu anggota. Kan rekomendasi itu saya ketua ID loh. Ketua ID cabang. Isi rekomendasi cuma menyatakan dia anggota dan tidak sedang menjalani sanksi etik. Sebenarnya itu cukup dilampirkan kartu anggota, dicek di website betul-betul anggota atau tidak verifikasinya, dan dia menyatakan di atas meterai bahwa dia tidak dalam sanksi. Jika terbukti dalam sanksi, surat izin prakteknya dicabut. Slide. Jadi sangat mudah. Sudah saya sebutkan tadi. Slide. Slide. Surat tanda register dan surat tadi rekomendasi. Sekarang surat tanda register. Saya sepakat apabila surat tanda register itu diurus sekali saja seperti KTP. Seperti KTP. Kecuali nanti dokternya itu tidak lagi melakukan praktek kedokteran, maka dia bisa bermohon untuk STR-nya itu dicabut. Tapi kalau tidak, satu kali saja cukup. Dan khusus surat izin praktek, saya usulkan ada penyegaran setiap 5 tahun. Penyegaran, bukan penyulitan dalam administratif. Jadi ke depan, seperti di luar negeri, negara maju tinggal diberikan soal-soal penyegaran kepada dokter, di mana dia mengisi. Nah, selama dalam proses 5 tahun, dia aman-aman, bagus-bagus, tidak ada masalah, silakan kita melanjutkan SIP-nya, silakan. Tentu saja setelah memenuhi Satuan Kredit Profesi atau SKP. Slide. Satuan Kredit Profesi itu adalah poin-poin yang didapatkan oleh dokter dalam hal pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan, P2KB. Seperti
mengikuti kursus atau pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, webinar, simposium, dan lain-lain. Nah, kami mengusulkan dalam RUU Omnibus Law ini, dibuat bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan dan didanai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi tempat dokter bekerja, dan kemitraan dengan pihak swasta. Sehingga biaya tidak akan memberatkan. Dengan demikian, dapat mencegah kerjasama antara oknum dokter dengan pihak sponsor yang mewajibkan dokter menggunakan produknya. Minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali. Slide. Perlindungan hukum. Profesi dokter itu unik. Tidak semua sarjana hukum memahami tentang dunia kedokteran. Oleh karena itu, kami mengusulkan bahwa untuk dokter-dokter, apabila mereka sudah menjalankan praktek dokternya sesuai tata laksana dan standar prosedur operasional atau SOP, tidak dapat dituntut baik dengan menaati SPO, jangan sampai dia sampai dituntut, karena ini akan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap dokter di saat menjalankan tugas profesinya. Slide. Nah, dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini sudah tepat, sudah sangat tepat apabila memberikan hukuman yang tegas bila ada oknum dokter yang melakukan kelalaian, apalagi kesengajaan. Apalagi kesengajaan. Namun juga hukuman bagi oknum-oknum yang melakukan praktek kedokteran di mana dirinya bukan dokter, seharusnya diperberat atau minimal sama dengan hukuman oknum dokter yang melakukan kelalaian. Jangan sampai dalam RUU ini justru oknum-oknum yang melakukan praktek kedokteran bukan dokter, justru hukumannya lebih ringan, jauh lebih ringan. Jangan sampai. Oleh karena itu, dapat diamanatkan melalui peraturan menteri bahwa organisasi profesi dokter wajib menyediakan bantuan hukum bagi anggota-anggotanya. Slide. Dipercepat, ya. Nah, untuk itu yang khusus kami mengusulkan adanya pengadilan khusus profesi medis. Karena ini sangat-sangat spesifik. Apakah amanat pengadilan khusus profesi medis ini dicantumkan dalam RUU Kesehatan ini, ataupun ada undang-undang khusus, itu terserah pihak DPR dan pemerintah. Tapi di situ yang paling penting adalah para hakim, jaksa, dan pembela hukum wajib memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum kesehatan. Baik. Nah, sekarang masalah krusial, kekurangan tenaga dokter. Saat ini di Indonesia rasio dokter 0,68 per 1000 penduduk. Rasio dokter spesialis 0,15 per 100.000 penduduk. Sedangkan rekomendasi minimal dari WHO, rasio dokter 1 per 1000 penduduk, rasio dokter spesialis 2 per 100.000. Saya lihat rasio dokter sudah mendekati. Tetapi rasio dokter spesialis sangat jauh dibandingkan dengan rekomendasi WHO. Distribusi tenaga dokter masih penyebarannya tidak merata, khususnya di Indonesia bagian timur. Banyak dokter yang setelah tugas pengabdian di daerah balik lagi ke kota besar, sehingga akhirnya menumpuk di sana. Itu kenapa? Karena kesenjangan yang besar antara fasilitas kesehatan termasuk sarana penunjang kesehatan seperti obat-obatan, alat pemeriksaan kesehatan, dan laboratorium di daerah menjadi faktor determinan di mana hal tersebut menyebabkan dokter harus ke kota, karena kalau dia di daerah terus maka kemampuan dia lama-lama akan hilang. Slide. Untuk itu dalam rancangan undang-undang kesehatan ini dapat dibuat aturan adanya insentif, honorarium, dan jasa medis yang proporsional serta jenjang karir yang jelas. Baru tentu saja ada bantuan biaya pendidikan kalau dokternya mau sekolah. Nah, semoga dalam RUU ini ada amanat untuk itu. Slide. Baik, nanti kita... Yang terakhir, telemedicine dan telehealth consultation. 1 menit, Pak Pimpinan. Nah, telemedicine dan teleconsultation itu harus dibedakan.
Kalau telemedicine itu harus platformnya adalah fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit atau sejenisnya. Tidak boleh di luar platform itu karena dokter-dokternya yang melakukan pelayanan telemedicine harus memiliki SIP di platform Vaskes tadi. Sedangkan telehealth consultation tidak masalah. Tetapi ingat, telehealth consultation tidak boleh memberikan resep pengobatan, tidak boleh. Yang terakhir adalah medical atau health tourism. Saya meminta, kami memohon kepada Dewan untuk memberikan masukan apakah di undang-undang atau peraturan menteri supaya di seluruh daerah, Pemda-Pemda dan RSUD di seluruh Indonesia secara bertahap dapat menerapkan medical atau health tourism. Terima kasih pada pimpinan terima kasih. dan para anggota. Terima kasih, izin pimpinan. Selamat. Ya, ini ke Dr. James dulu. Saya mau respon yang presentasi saya. Tidak panjang. Yang terhormat Pak Supratman, pimpinan Balet dan anggota Dewan. Yang pertama yang paling penting saya mau sampaikan bahwa saya mewakili PDIB yang memiliki SK Kemenkumham nomor AHU 0075221 AH 07 2016 dikeluarkan oleh Kemenkumham menyatakan, sebagai Ketua Umum saya menyatakan bahwa kami sangat setuju adanya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Itu yang paling penting. Meskipun tentu saja tidak ada yang sempurna, akan tetapi justru berbagai masukan dan pendapat itulah yang akan memperbaiki undang-undang ini sehingga ujung-ujungnya akan lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Jadi kami dengan tegas menyatakan kami mendukung adanya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang terbaru. Itu yang pertama. Kedua, saya menyatakan saya sedikit belajar tentang hukum. Hukum itu dinamis. Minta maaf saya agak berbeda pendapat. Karena hukum itu dinamis, tidak bisa kita menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa kita rubah dalam undang-undang, dengan undang-undang. Belum tentu, karena dinamika hukum ini selalu berubah. Contoh, dalam draft Undang-Undang Dikdok, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang justru dihapus dalam Undang-Undang Dikdok. Kita sama-sama tahu apa itu. Jadi bisa saja ada hal-hal yang dengan perkembangan keputusan MK bisa berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tidak menentang organisasi profesi itu 1, 2, atau 3. Tidak. Karena itu terserah pemerintah. Yang paling penting bagi saya adalah persyaratan sehingga sebuah organisasi yang telah berbadan hukum itu menjadi organisasi profesi. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Itu yang paling penting yang harus disusun. Bukan kita asal nunjuk. Kalau kita asal menunjuk, maka kita melakukan tindakan diskriminasi. Itu juga salah satu tindakan melanggar hak asasi. Oleh karena itu, susunlah persyaratan yang ketat, sehingga mungkin hanya satu yang menjadi organisasi profesi. Yang berikut, organisasi profesi di Amerika, American Medical Association, benar, mereka selalu menjadi mitra, bahkan menjadi anggota World Medical Association. Tetapi mereka hanya memiliki anggota 20% dari kurang lebih 1 juta dokter di Amerika. 80% bukan menjadi anggota American Medical Association. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting 80% yang bukan menjadi anggota American Medical Association tetap memiliki kesempatan mendapatkan SIP. Di Amerika begitu. Meskipun bukan menjadi anggota AMA, tetapi tetap negara memberikan SIP. Jadi silakan, organisasi profesi cuma 1 silakan. Tetapi jangan sampai memaksakan kalau bukan menjadi organisasi profesi yang 1 itu, maka tidak akan keluar SIP. Tidak bisa begitu. Itu melanggar hak dasar kita. Baru kalau katakan terlalu banyak, menurut saya tidak. Kalau aturan persyaratan itu ketat, tidak mungkin banyak. Contoh, lembaga akreditasi rumah sakit. Dulu tunggal, hanya KARS, saya Surveyor Nasional. Tetapi sekarang ada 6 lembaga. Apakah sulit? Tidak.
fakta justru sangat membantu buat pemerintah, Kemkes. Nah, meskipun ada 6 lembaga, tetapi standar etika hanya 1. Oleh karena itu, saya tadi menyatakan, meskipun ternyata yang lolos persyaratan organisasi profesi itu lebih dari 1, tetapi standar nasional standar etika secara nasional hanya boleh 1. Dan semua harus tunduk di situ. Oleh karena itu, lembaga etik itu harus lebih tinggi dari organisasi profesinya. Ya, lembaga kehormatan, jadi lebih tinggi. Jadi tidak ada masalah, berapapun OP, tetap standar etik hanya 1. Baru yang kedua terakhir. Saya berterima kasih buat Ibu Desi yang merespon usulan saya untuk memasukkan masalah medical atau health tourism dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, karena baru ada dalam Permenkes. Tidak terlalu kuat, tidak bisa mengikat pemerintah daerah, tidak bisa, atau RSUD. Jadi kalau masuk dalam undang-undang, maka saya yakin medical tourism atau health tourism ini akan lebih baik. Dan yang paling terakhir, mungkin Ibu Desi tidak tahu, bahwa waktu saya SMA, di kamar saya itu ada poster paling besar adalah poster Ibu Desi yang sedang bersepatu roda. Itu kira-kira. Terima kasih. Ini luar biasa ini. Terima kasih.